Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih telah berhadir pada siang hari ini. Kemudian kepada Ibu Anggi Leksono, Ibu Fridayani Anggi Leksono, SSIMT, dan Pak Hendri Sutrisno, STMBA PhD, dan juga Pak Nur Kodri Bahar yang saya hormati, selaku dosen penguji saya, dan Pak Alvin Muhammad Ainul Yakin, STMT MBA, Ibu Insinyur Amanda Dwi Wantira, STRLog MT, dan juga Pak Insinyur Remba Yanuar Efranto, STMT PhD, selaku dosen pembimbing saya. Adapun pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Optimisasi Alokasi Investasi Perkebunan Berbasis Pemodelan Kapasitas Adaptif dengan mempertimbangkan faktor sosioekologis menggunakan pendekatan Bayesian Network dan juga Mathematical Programming. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mila Faiza dengan NIM 1222-1055 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2022. Adapun latar belakang dari penelitian ini dilatar belakangi dari sektor perkebunan yang merupakan sektor penting dalam peningkatan ekonomi nasional, baik dari penambahan lapangan kerja, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Nah, di Provinsi Kaltim itu sendiri, luas dari wilayah perkebunannya mencapai 1,5 juta hektar, di mana 90% atau lebih, 91% diantaranya merupakan perkebunan dari kelapa sawit. Hal ini menandakan bahwa kelapa sawit itu merupakan komoditas yang mendominasi dan memberikan efek paling besar dari komoditas-komoditas lainnya. Akan tetapi, pada kondisi saat ini, produktivitas dari kelapa sawit itu masih belum maksimal, di mana produktivitas aktualnya masih belum mencapai produktivitas yang kita harapkan. Selanjutnya ada variabilitas iklim, di mana ada perubahan pola curah hujan yang cukup ekstrim dan juga fenomena El Nino. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya ketidakpastian dalam produktivitas itu tersebut, dan juga yang terakhir ada kurang maksimalnya kapasitas petani itu sendiri dari kurangnya akses informasi, kurangnya akses jalan, kurangnya support dari pemerintah. Nah, ketiga hal ini menjadi masalah kenapa saya mengambil penelitian ini, di mana akan dilakukan penilaian kapasitas adaptif wilayah, di mana akan dinilai dan diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi di lapangan. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut ada 3 tujuan, yaitu kami akan melakukan estimasi potensial adaptif wilayah menggunakan 4 faktor, yaitu faktor biofisik, faktor ekonomi, faktor infrastruktur dan kelembagaan, dan juga faktor lainnya. Dari faktor-faktor ini akan diperoleh nilai adaptif capacity potensial yang nanti akan menjadi sebuah input untuk optimasi alokasi investasi. Optimasi alokasi investasi ini bertujuan untuk menentukan wilayah mana saja yang tepat untuk dilakukan investasi dan berapa banyak alokasi sumber dayanya. Hal ini menjadi dasar pemikiran, dasar dari rekomendasi kebijakan yang dapat diangkat dari pemerintah. Adapun batasan dan asumsi dari penelitian saya, yaitu pertama, memiliki batasan, yaitu hanya berfokus pada perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian untuk biasnya ini berbasis data, dan data yang tidak tersedia akan menggunakan agregat dari kabupaten atau kota. Dan untuk optimasinya, melakukan optimasi intervensi dan juga alokasi sumber daya. Kemudian tidak membahas terkait implementasi operasional program ke depannya. Adapun asumsinya yaitu merupakan nilai ACP yang didapatkan dari bias, diasumsikan merepresentasikan kondisi aktual. Dan pada saat optimasi, parameter biaya, anggaran, dan kapasitas dianggap tetap. Kemudian diasumsikan bahwa intervensi meningkatkan nilai ACP dan wilayah bersifat independen. Lalu analisis pada penelitian ini hanya terdapat pada variabel bias dan juga variabel matproc yang sudah ditetapkan. Nah, adapun penelitian ini merupakan penelitian integrasi dari analisis spasial dan menggunakan bias dan juga mathematical programming, di mana data-datanya diperoleh dari
instansi-instansi yang ada seperti BMKG, BPS, badan badan spasial lainnya. Kemudian data-data itu diperoleh lalu dilakukan pre-processing. Ada dua tahap pre-processing untuk dua tipe data. Yang tipe data pertama ada data spasial, di mana dilakukan pre-processing menggunakan aplikasi QGIS, dilakukan data overlay, proximity analysis, extraction, dan lain sebagainya. Lalu untuk data yang tidak spasial dilakukan pre-processing seperti data cleaning dan diskritisasi sesuai dengan karakteristik data itu sendiri. Setelah diproses semua data yang diperlukan, maka data tersebut menjadi data input untuk pada metode Bayesian Belief Network, di mana data tersebut menjadi output, yaitu probabilitas nilai adaptif kapasitas potensial itu sendiri. Nah, output nilai ACP ini dari Bayes memiliki skala, yaitu kelurahan. Jadi setelah didapatkan output dari Bayes, maka dilakukan agregasi dari kelurahan ke tingkat kabupaten kota menjadi input dari proses programming optimasinya. Bersama dengan parameter-parameter lain didapatkan output, yaitu wilayah-wilayah mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan investasi dan juga berapa banyak optimasi investasi yang optimal untuk wilayah tersebut. Setelah semua hal dilakukan, maka pada langkah terakhir pada penelitian ini dilakukan skenario analisis dan juga sensitivity analisis. Selanjutnya ada metode Bayesian Network, di mana metode Bayesian ini sendiri dipilih karena metode ini merupakan metode yang dapat menggabungkan data kuantitatif dan juga kualitatif secara bersamaan. Dan juga metode Bayes ini dapat menggambarkan ketidakpastian dalam suatu model, di mana metode Bayes ini merupakan metode yang terdiri dari variabel dan juga hubungan antar variabel. Di sini saya ada 4 faktor, yaitu sosiokultural, infrastruktur dan institusional, biofisikal, dan juga ekonomi, yang mana mereka saling berpengaruh satu sama lain ke variabel target, yaitu nilai ACP saya. Kemudian, hasil dari nilai Bayes ini kemudian divisualisasikan ke peta tersebut, peta di mana dapat dilihat bahwa kondisi saat ini Provinsi Kalimantan Timur nilai adaptif capacity-nya masih tergolong rendah ke medium. Low to medium, di mana nilai low itu berwarna biru muda, biru sedang itu merupakan medium. Jadi, sebagian besar dari wilayah Kalimantan Timur masih memiliki nilai ACP low dan juga medium, dengan nilai yang tingginya hanya terdapat di 3 titik kabupaten, seperti Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Pasir. Nah, ini adalah proses agregasi dari output dari metode Bayes, di mana dia ada probabilitas ACP rendah, medium, dan juga tinggi untuk semua kelurahan yang ada di Kalimantan Timur, yang kemudian akan dilakukan agregasi ke tingkat kabupaten kota, dikarenakan pada proses optimasi dilakukan pada skala kabupaten kota. Agregasi ini dilakukan menggunakan bobot luas wilayah. Diperoleh nilai ACP low, medium, high untuk 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur sebagai berikut, dengan dominannya yaitu low. Selanjutnya, ini merupakan model matematika saya, di mana untuk menilai suatu model di kebunan, saya menggunakan 2 objektif, yaitu objektif revenue dan juga objektif lingkungan. Dengan adanya 2 objektif ini, wajarnya pasti mereka saling tarik ulur satu sama lain. Seperti pada saat kita melakukan optimasi memaksimalkan revenue saja, pastinya nilai skor lingkungannya akan berkurang. Dan begitu juga sebaliknya, apabila dilakukan optimasi pada skor lingkungan, maka revenue-nya juga akan berkurang. Oleh karena itu dilakukan pendekatan epsilon. Lalu penelitian ini juga dibatasi beberapa batasan masalah, seperti batasan terkait budget, terkait kapasitas investasi, di mana kapasitas investasi ini
menandakan bahwa investasi yang diberikan itu tidak boleh melebihi dari luas wilayah yang ada. Kemudian investasi minimum, berapa banyak investasi yang dapat kita berikan agar investasi tersebut dapat memberikan dampak. Kemudian ada konsentrasi investasi, luas area, dan juga domainnya. Selanjutnya merupakan hasil dari penelitian, hasil dari optimasi, di mana ada dilakukan optimasi per objective function, per objective function. Untuk objective function pertama atau Z1 yaitu maksimalisasi revenue atau pendapatan, diperoleh bahwa pada saat dilakukan optimasi revenue diperoleh revenue-nya senilai 69 triliun sekian. Dengan wilayah yang dipilih adalah Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan juga Pasir. Kemudian apabila dilakukan maksimalisasi untuk meningkatkan skor lingkungannya, diperoleh skor lingkungan senilai 9.700 dengan wilayah yang dipilih yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan juga Pasir. Nah, pada metode epsilon sebelumnya itu dilakukan, kami melakukan 50 iterasi untuk melihat bagaimana trade-off dari kedua objective function ini. Kemudian diperoleh trade-off pada titik key point tersebut, di mana apabila sudah melebihi titik itu, maka nilai pendapatan, nilai Z1-nya berkurang secara drastis. Oleh karena itu saya pilih karena titik itu, karena kedua objective function ini setara. Diperoleh alokasi wilayahnya, yaitu dipilih ada Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan juga Pasir. Dengan nilai revenue-nya ada pada nilai 67 triliun sekian. Dan hasil dari ini sudah saya validasi menggunakan nilai PDRB, nilai gross product untuk sektor perkebunan yang senilai 53 triliun. Menurut saya masih di dalam batas wajar. Selanjutnya, dari model dilakukan sensitivity analysis terhadap objective function tersebut dari berbagai parameter. Dapat dilihat bahwa ada 4 parameter yang mempengaruhi dari nilai Z itu sendiri, seperti profit margin, total budget, bobot dari adaptive capacity, dan juga batasan investasi limitnya. Kemudian dilihat pada parameter investasi limitnya, apabila dilakukan peningkatan lebih dari baseline, maka tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai Z1-nya. Jadi, Z1-nya. Terus, selanjutnya ada sensitivity analysis pada objective function kedua, yaitu terkait skor lingkungan. Diperoleh ada 5 parameter yang mempengaruhi: total budget, kesempatan untuk replanting, konsentrasi limit investasinya, penggunaan lahan. Nah, dilihat pada parameter restriksi land use restriction, semakin rendah restriksi wilayahnya, maka akan semakin tinggi juga nilai Z2-nya. Setelah dilakukan analisis sensitivitas, maka dilakukan juga analisis skenario menggunakan 3 skenario. Yang pertama, skenario constraint, di mana untuk bobot ACP, bobot investasi, budget, harga jual TBS-nya, maksimum areanya, dan minimum alokasinya dikurangin. Setelah dilakukannya pengurangan, di berikut merupakan nilai parameternya. Selanjutnya ada skenario baseline dan juga skenario favorable, di mana dilakukan penambahan pada parameter tersebut. Berikut merupakan hasil dari skenario analisis, di mana dapat terlihat dengan dilakukannya pengurangan nilai pada parameter, terdapat juga pengurangan pada nilai objektifnya, seperti penurunan 50% pada revenue, dan juga
kabupaten yang awalnya terpilih menjadi tidak terpilih lagi. Seperti itu. Ini pada skenario constraint. Kemudian pada skenario favorable didapatkan ada peningkatan revenue sebesar 52%. Berikut merupakan visualisasi dari skenario analisis. Ada 3 skenario dan dapat dilihat wilayah-wilayah apa saja yang terpilih dan wilayah mana saja yang selalu terpilih, seperti Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan juga Kabupaten Pasir. Nah, adapun implikasi manajerial yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu apabila pemerintah ingin melakukan sebuah intervensi investasi, maka disarankan untuk melakukan investasi kepada kabupaten yang secara konsisten terus terpilih, yaitu Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan juga Pasir. Dan apabila pemerintah ingin meningkatkan revenue yang diperoleh dari hasil investasi, maka perlu dilakukannya peningkatan budget juga. Lalu untuk wilayah-wilayah yang tidak terpilih sebelumnya masih bisa dilakukan optimalisasi dengan meningkatkan faktor-faktor akses, faktor kelembagaan, dan juga pembiayaan lainnya.